Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya harus bisa membuat konten ini karena sejak dua hari terakhir, ya teman-teman netizen, penggemar sepak bola tim nasional, meminta saya untuk berbicara tentang pemain asal Crystal Palace, ya pemain kelahiran di Belanda, 27 tahun silam, Jairo Redewald. Nah Jairo ini konon dikabarkan tertarik untuk bisa memperkuat tim Garuda kita. Tim yang saat ini dipegang oleh coach asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Nah, kabar ini berhembus cepat sekali, ya. Paling tidak dalam 2 hari belakangan ini itu bertebaran bahwa banyak ya, yang merespon dengan baik ketika pemain yang bisa bermain di 2 posisi, ya, karena Jairo ini bisa di pemain belakang dan juga bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi ini cocok kalau diambil oleh tim nasional Indonesia. Nah kan pertanyaannya apakah ini sudah pasti dia akan datang ke kita dan STY sudah menyetujui karena semua pemain yang nantinya akan dinaturalisasi atau bermain di tim nasional, mereka yang terbilang bermain di Eropa, pemain abroad ini, itu harus melalui Shin Tae-yong. Jadi bukan dari federasi atau dari ketua umum yang mengusulkan ini. Harus dari pelatih karena dia yang menginginkan, dia harus melihat langsung. Nah ketika ada usulan-usulan ini, Shin Tae-yong tidak serta-merta harus mengambil, iya bisa datang. Dia akan melihat bagaimana pemain-pemain yang diinginkannya. Cocok nggak dengan skema yang dia akan mainkan. Itu yang mendasari, jika oke, maka Shin Tae-yong akan berbicara dengan federasi. Ya, dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI untuk bisa mengambil karena saya tertarik dengan pemain ini. Katakan contoh Jairo Redewald ini. Dia akan bicara. Nantinya setelah oke, Shin Tae-yong sudah benar-benar siap betul untuk mendatangkan dia, baru federasi mengontak Jairo ini dan datang. Nah, bukan sekedar hanya datang, tetapi dia harus menyiapkan mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan. Sehingga kedatangan dia mungkin dalam 2-3 hari di Indonesia itu sangat bermanfaat untuk dia melakukan semua hal yang diinginkan, medical check up atau cek kesehatan dia. Dia mungkin akan masuk ke wawancara dengan BIN. Ya, dia harus bertemu di kedutaan besar Belanda di Indonesia, akan dengan Menpora, ya, kemudian dengan ketua umum PSSI dan pelatih STY. Jadi ini harus diumumkan secara resmi oleh STY. Kalau cuma berita-berita berseliweran bertebaran ini belum bisa dijadikan pegangan. Makanya saya juga dalam 1-2 hari ini berhati-hati untuk bisa berbicara dengan Jairo ini. Senang memang mendengarkan berita bahwa dia punya keinginan. Karena kalau melihat dari Instagram dia kan bahwa dia membuka opsi itu, tertarik bermain di Indonesia. Ya, waktu katanya yang akan berbicara di sini untuk bagaimana dia bisa ke Indonesia. Tapi saya pikir dia belum dihubungi oleh STY. Karena kalau STY sudah hubungi, berarti sudah oke. STY sudah ngebet untuk mendatangkan Jairo ini. Bagi saya, kalau dia mendapatkan, ini pemain grade A yang luar biasa dari Crystal Palace. Sejak dia datang dari Ajax pada 2017, dia ambil dari Ajax ke Crystal Palace, bermain di IPL, tidak main-main. Justin Hapner aja, yang sekarang ada di U21 Wolverhampton Wanderers, ya sebagai kapten, dan dia sempat duduk di bangku cadangan saat menghadapi Arsenal di IPL, itu belum pernah bermain di tim senior. Nah pemain ini sudah bermain bersama dengan Crystal Palace. Jadi tidak diragukan kalau bicara dengan kapasitas kualitas seorang Jairo Redewald ini luar biasa kalau kita bisa mendapatkan dia. Sangat baik memang. Ya. Tapi semua kembali ke STY. Ya. Apakah STY sudah menghubungi? Saya pikir juga belum. Karena STY harus berbicara itu setelah dia mendapatkan Jairo ini. Secara resmi dia mengumumkan bahwa Jairo akan datang. Dan baru diurus oleh PSSI. Jadi kata Pak Erick, selama belum datang ke Indonesia dan belum bersalaman dengan dia, itu belum pasti. Ya, nggak usah berbicara yang lain-lain. Tunggu dia datang dan salaman. Makan malam, nah itu baru deal pasti. Ya makanya saya bilang ini belum bisa mengarah ke sana. Karena fokus dari PSSI saat ini ya teman-teman semua, itu sedang berpacu mengurus ada 4 pemain yang harus dinaturalisasi setelah Jai Ises diambil sumpah pada 28 Desember 2023. Nah, tinggal Nathan Cho
yang juga sebenarnya sudah ambil sumpah bersama dengan Jai di akhir Desember yang lalu, tapi sampai sekarang ini belum bisa datang karena konon kabarnya saat itu masih ditahan oleh klub dia, Swansea. Tapi saat ini kan Nathan Joe itu sudah dipinjamkan ke Heerenveen ya sampai di akhir musim ini. Jadi saya pikir kalau untuk persoalan ambil sumpah sudah gampang karena ini Heerenveen klubnya Tom Haye. Tom Haye sudah datang, sudah diizinkan klubnya ya untuk bisa ambil sumpah nantinya kan. Tom Haye itu sudah mengurus surat-surat dia kan, medical check up, sudah datang, sudah bersalaman dengan Pak Erik, ketemu semua dengan STY dan dia sudah menyelesaikan lah semua tugas-tugas. Dia sudah kembali ke Belanda, tinggal nantinya pengurusan di DPR RI semua ya, Komisi 3, Komisi 10 nanti selesai dibawa di sidang paripurna, kemudian ada rekomendasi surat dari Kepres turun. Nah itu ya tahap-tahap yang harus dilewati Tom Haye. Tom Haye kan sudah datang. Berarti saya juga sudah WA ke Pak Erik waktu itu ya, mungkin minggu yang lalu, bahwa ini gampang. Setelah dari Swansea ini kan agak rada-rada gimana ya, tidak memberikan keleluasan buat Nathan Cho, sehingga ketika dia di Heerenveen, saya bilang di WA ke Pak Erik bahwa ini mudah ini Pak. Ketika dia datang ke Heerenveen, ini klubnya Tom Haye dan semoga dia bisa cepat ambil sumpah karena kan tinggal ambil sumpah Nathan Cho. Nah itu PSSI lagi mengurus ini ya. Nathan Cho, kemudian Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan terakhir adalah Martin Paes. Itu yang akan dikebut. Jadi fokus PSSI sekarang konsentrasi, termasuk mungkin STY, Pak Erik juga sendiri sudah mengatakan bahwa ini dulu diamankan. Karena ada pertandingan yang penting yang harus diikuti oleh Timnas Indonesia di bulan Maret ya, 21 dan 26 itu menghadapi Vietnam dalam lanjutan fase kedua di 2024 ini untuk kualifikasi atau pra-Piala Dunia zona Asia di grup F. Ini penting. Pertandingan krusial, kita harus bisa menang dalam 2 pertandingan ini atau paling tidak menang di Jakarta dan imbang di Hanoi untuk bisa memanfaatkan 2 pertandingan lagi pada bulan Juni melawan Irak dan Filipina. Itu kan yang menjadi fokus sekarang bagi federasi atau Pak Erik dan STY. Sehingga ini harus diamankan dulu. Tidak akan berpikir untuk mendatangkan pemain baru lagi. Saya pikir belum ya. Boleh saja rumor itu berkembang, datang ada penyerang A yang ingin, ya semua tuh punya keinginan bermain di Indonesia bersama dengan tim kita ya, pemain depan yang dirasa masih kurang ya, A, B, C, oke, semua memberikan opsi tertarik bermain di Indonesia. Tapi saya pikir dalam waktu dekat tidak ada untuk pemain baru. Karena itu tadi yang saya bilang, sedang ngebut dengan 4 ini, diselesaikan dulu ini semua sehingga ini paten benar sudah ada, aman buat kita untuk ke depan. Baru mungkin setelah Juni baru bisa melihat apakah Jairo Radewald ini bisa datang, Modelano juga bisa datang, banyak lah pemain-pemain yang muncul belakangan ini dengan katanya berkeinginan ya, tergoda untuk bisa bermain tim nasional. Saya pikir ini kabar baik, bagus kalau itu terrealisasi dengan benar ya. Tapi untuk sekarang ya, menurut saya ini ya itu tidak ada karena memang ini masih sulit untuk dalam waktu dekat ini. Dengan 4 pemain ini aja masih bertarung dengan waktu, bagaimana mereka untuk cepat ngebut dengan DPR RI di masa yang ini pemilihan presiden saat ini ya, mungkin pasti gawat di bulan Februari ini ya. Itu apakah, sehingga masih banyak pertanyaan apakah ini bisa dilakukan dengan cepat oleh DPR RI, itu kan masih tanda tanya juga. Makanya fokus ke sana, ke 4 pemain yang saya sebut tadi. Kalau Jairo ini saya pikir next, kalaupun dia datang next. Dan pemain ini sudah pernah bermain memang dengan tim nasional Belanda, tim senior. Namun memang ada ketentuan setelah di Kongres FIFA 70 tahun 2023 kemarin, bisa lah walaupun sudah 3 kali bermain, tapi dia tidak bermain di level yang grade A yang tinggi. Misalnya di Euro, dia tampil tuh di Piala Dunia, karena dia kan sebagai orang Belanda, saya pikir itu, yang grade atas tuh Euro dan Piala Dunia. Mumpung dia belum pernah bermain di sana, 3 kali dia bermain tuh di kualifikasi 2015 di Euro ya, kalau nggak salah. Di sana, itu bermain melawan Turki, Kazakhstan, dan Republik Ceko, kalau nggak salah. 3 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Jairo ini. Tapi itu kan di kualifikasi, jadi masih bisa mendapat toleransi di sini. Kecuali bermain di event resmi yang sudah lolos ke putaran final ya. Jadi kesempatan itu ada. Dan dia pada saat 2015 itu ikut bersama dengan tim senior Belanda. Dia masih di bawah 21 tahun. Karena aturannya mengatakan demikian. Dia masih 19 tahun saat itu. Jadi sehingga bisa lah dia bisa bermain. Ya kalau kita bisa, sekali lagi, kalau kita bisa mendapatkan Jairo ini top. Tapi untuk berikut,
dalam waktu dekat saya nggak yakin untuk bisa mendapatkan dia. Karena sekarang sekali lagi kita harus bagaimana mendapatkan pemain-pemain Tom Haye, Ragnar ini, ya termasuk dengan Martin Paes bersama dengan Nathan, agar semua sudah bisa dimainkan dalam pertandingan melawan Vietnam, termasuk melawan Irak dan Filipina. Itu yang menjadi target utama sekarang. Nggak ada pemain-pemain lain lagi untuk bisa masuk selain nama-nama yang saya sebut. Jadi ini ya clear semua buat teman-teman. Saya sudah mengatakan saya menyambut dengan baik sekali lagi soal Jairo ini, tapi dia mungkin next ya setelah Juni. Kalau untuk dalam waktu dekat nggak mungkin. Ya. Kalaupun sudah oke, misalnya federasi akan menghubungi, dia tidak akan cepat untuk dinaturalisasi. Tidak mungkin. Itu setelah Juni. Ya. Sekarang selesaikan dulu dengan apa yang belum terselesaikan. Tom Haye yang paling penting, Ragnar. Ya. Martin Paes juga yang masih sulit saya pikir. Bahkan konon kabarnya Martin Paes akan di Juni. Karena yang digenjot sekarang itu 3. Ya. Di luar Martin Paes. Ragnar, Tom Haye, dan Nathan. Itu ya teman-teman semua sudah clear apa yang saya bisa katakan di sini tentang sosok Jairo. Ya, senang mendengarnya, tapi belum saat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.